Bocah lusuh ini perbaiki mobil jenderal yang rusak. Saat itu jenderal dan istrinya sedang buru-buru ke sebuah acara. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah, kalian dari kota mana saja. Suara deru mesin mobil dinas berwarna hitam lambat lalu mati total di pinggir jalan raya yang membakar siang itu. Dari dalam kendaraan berlapis kaca gelap, Maijen Pratama dan istrinya, Maya, tampak sangat gelisah karena jarum jam terus bergulir mendekati waktu acara penting mereka. Sang jenderal keluar dengan raut wajah tegang, menatap asap tipis yang mulai keluar dari balik kap mesin yang memanas. Di tengah keputusasaan itu, seorang bocah laki-laki berusia belasan tahun dengan pakaian lusuh berlapis noda oli berani mendekat sambil membawa kotak perkakas kayu yang sudah kusam. Bocah bernama Bima itu menyapa dengan nada sopan lalu meminta izin untuk memeriksa kerusakan mesin mobil mewah tersebut tanpa rasa ragu. Pak Pratama sempat menatap meremehkan penampilan Bima, namun kepasrahan karena tidak ada bengkel terdekat membuatnya akhirnya menganggukkan kepala memberi kesempatan. Dengan cekatan dan jemari yang sangat terlatih, Bima membongkar bagian radiator yang tersumbat serta memperbaiki jalur kelistrikan yang mengelupas. Ibu Maya yang memperhatikan dari balik jendela merasa tersentuh melihat ketenangan serta keseriusan Bima yang bekerja keras di bawah sengatan terik matahari. Hanya dalam waktu 15 menit, suara mesin kembali menderum halus menandakan masalah pada kendaraan tersebut telah berhasil diatasi dengan sempurna. Saat Pak Pratama menyodorkan beberapa lembar uang kertas pecahan besar sebagai bentuk terima kasih, Bima dengan lembut menolaknya sambil tersenyum tulus. Bocah itu menyapu keringat di dahinya lalu berkata bahwa ia membantu ikhlas karena teringat pesan almarhum ayahnya untuk selalu berguna bagi sesama. Sikap jujur dan penolakan Bima terhadap uang tersebut meninggalkan kesan mendalam yang langsung menggetarkan hati sang jenderal beserta istrinya. Kebaikan dan keahlian seseorang tidak pernah bisa dinilai hanya dari penampilan luar atau pakaian yang dikenakannya. Mobil dinas Maijen Pratama perlahan menghilang di balik tikungan jalan, meninggalkan Bima yang kembali berdiri di depan bengkel kecil milik paman angkatnya. Di tempat terpencil itu, Bima harus menahan penderitaan harian dari paman Karno yang kerap bertindak kasar dan menuntut setoran uang yang tak masuk akal. Bima sejatinya adalah anak yatim piatu yang bekerja tanpa pernah mencicipi bangku sekolah demi membalas budi pengasuhan sang paman. Hari itu, perlakuan hangat dari Pak Pratama dan Bu Maya terus terbayang, memberi sedikit secercah harapan di tengah hidupnya yang serba kelam dan penuh tekanan. Sementara itu di dalam mobil mewah, Bu Maya terus membicarakan kebaikan Bima yang tak mau menerima imbalan sepeser pun meski penampilannya sangat memprihatinkan. Pak Pratama yang biasanya bersikap tegas dan kaku mulai luluh saat teringat sorot mata Bima yang begitu jujur dan penuh ketulusan. Ada rasa penasaran serta ganjalan mendalam di hati sang jenderal tentang siapa sebenarnya bocah pintar yang memiliki keahlian mekanik hebat di usianya yang masih sangat muda. Beliau menyuruh ajudannya untuk mencatat lokasi bengkel kecil tempat Bima berdiri agar suatu saat bisa kembali berkunjung ke sana. Sore harinya, kemalangan kembali menimpa Bima ketika paman Karno merampas seluruh uang tabungan tipis milik Bima untuk dipakai berjudi. Saat Bima berusaha mempertahankan sisa uang makan harinya, sebuah dorongan keras membuatnya jatuh terjerembab hingga pelipisnya memar berdarah. Tanpa rasa iba sedikit pun, sang paman mengancam akan mengusirnya jika esok hari Bima tidak mampu membawa pulang uang dalam jumlah yang lebih besar. Di bawah guyuran hujan malam yang dingin, Bima meratapi nasibnya sambil memeluk foto lusuh kedua orang tuanya yang telah lama pergi meninggalkan dunia. Keesokan harinya, rasa penasaran yang tak membendung membuat Bu Maya memohon kepada suaminya agar Pak Pratama bersedia meluangkan waktu mengunjungi bengkel Bima kembali. Pak Pratama yang juga merasa ada ikatan batin tak biasa akhirnya menyetujui ajakan sang istri setelah menyelesaikan tugas kantornya. Mereka berkendara menuju pinggiran kota dengan membawa beberapa bingkisan makanan serta pakaian baru untuk diberikan kepada bocah penolong tersebut. Namun sesampainya di lokasi bengkel tua itu, pemandangan memilukan justru menyambut kedatangan mereka di tengah terik siang yang begitu menyengat. Mereka menyaksikan Bima sedang dimaki-maki dengan kata-kata kasar oleh paman Karno di depan umum karena hasil setoran yang dianggap tidak mencukupi. Bu Maya yang tidak tega langsung turun dari mobil untuk menghentikan aksi semena-mena lelaki parubaya yang bertindak kasar pada anak di bawah umur tersebut. Pak Pratama dengan wibawa militernya melangkah maju dan membuat paman Karno seketika bungkam serta ketakutan melihat seragam bintang 2 yang dikenakan tamu tak diundangnya. Tatapan mata sang jenderal tertuju pada luka memar di wajah Bima yang berusaha disembunyikan di balik senyum tipisnya. Pak Pratama menawarkan diri untuk membawa Bima berobat ke rumah sakit serta mengundangnya makan bersama sebagai bentuk apresiasi atas bantuan kemarin.
Paman Karno yang cemas rahasia eksploitasinya terbongkar berusaha menolak dengan alasan Bima harus bekerja menyelesaikan tumpukan servis motor pelanggan. Namun gertakan tegas dari Pak Pratama membuat paman yang serakah itu tidak berani membantah lagi dan akhirnya membiarkan Bima pergi. Di dalam mobil mewah, Bu Maya dengan telaten membersihkan noda kotor di wajah Bima sambil mendengarkan kisah hidup bocah tersebut dengan rasa haru yang mendalam. Keberanian untuk membela kaum yang lemah merupakan bentuk kepedulian sejati yang sanggup memberikan harapan baru. Di sebuah restoran tenang, Bu Maya menyuapkan makanan bergizi kepada Bima yang melahapnya dengan sangat lahap karena sejak pagi belum tersentuh nasi. Sambil memandangi raut wajah Bima yang bersih setelah dibasuh, Pak Pratama mulai menanyakan asal-usul keluarga serta latar belakang orang tua Bima secara perlahan. Bima menceritakan bahwa ia hanya mengingat nama ayahnya, Hendra, seorang mantan prajurit yang gugur dalam sebuah misi kemanusiaan belasan tahun yang lalu. Pengakuan jujur tersebut membuat dada Pak Pratama berdesir kencang, karena nama Hendra tidak asing sama sekali di telinganya. Pak Pratama teringat akan sahabat seperjuangannya di medan tempur dahulu yang pernah mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan nyawa sang jenderal dari ledakan musuh. Setelah gugurnya Hendra, keluarga prajurit tersebut kehilangan kontak dan menghilang tanpa jejak karena tekanan ekonomi yang membelenggu hidup mereka. Rasa penasaran Pak Pratama semakin membuncah hingga beliau meminta Bima menunjukkan kalung liontin kuningan yang selalu tergantung di leher kusam anak tersebut. Saat liontin dibuka, tampak foto masa kecil seorang bayi bersama pria berseragam TNI yang sangat dikenali oleh sang jenderal. Bu Maya menahan napas menyaksikan air mata menetes dari sudut mata suaminya yang selama ini dikenal sangat keras dan jarang menunjukkan emosi di depan orang. Pak Pratama memeluk Bima dengan sangat erat di tengah keramaian restoran, menyadarkan Bima bahwa takdir telah mempertemukan mereka kembali secara ajaib. Rasa bersalah dan penyesalan mendalam menyelimuti hati sang jenderal karena telah menelantarkan keluarga pahlawannya hingga hidup terlunta-lunta. Bima yang kebingungan hanya bisa terdiam merasakan kehangatan pelukan seorang ayah yang sudah puluhan tahun tidak pernah ia rasakan. Pengorbanan dan kebaikan masa lalu tidak akan pernah hilang, melainkan akan kembali dalam bentuk keberkahan di waktu yang tepat. Setelah pertemuan emosional di restoran, Pak Pratama memutuskan untuk tidak mengembalikan Bima ke bengkel kumuh milik Paman Karno yang semena-mena. Sang jenderal mendatangi tempat tinggal Karno bersama beberapa personel militer untuk menyelesaikan urusan pengasuhan Bima secara hukum dan tegas. Paman Karno yang awalnya berniat meminta uang tebusan dalam jumlah besar langsung tertunduk malu saat tahu identitas Bima sebenarnya. Dengan dokumen resmi serta kebenaran yang terungkap, hak asuh Bima akhirnya berhasil diambil alih sepenuhnya oleh Pak Pratama tanpa perlawanan berarti. Bima diajak tinggal di kediaman besar milik Pak Pratama dan Bu Maya yang sangat asri serta dipenuhi kehangatan suasana keluarga sejati. Bu Maya menyiapkan kamar khusus yang nyaman untuk Bima lengkap dengan pakaian bersih, buku pelajaran, serta fasilitas yang belum pernah ia bayangkan. Bima menangis terharu saat pertama kali merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk yang selama ini hanya bisa ia impikan dalam tidur malamnya. Kehadiran Bima di rumah tersebut juga mengisi kerinduan mendalam pasangan suami istri tersebut yang belum dikaruniai seorang anak. Namun penyesuaian diri Bima tidak berjalan mulus karena rasa canggung serta minder masih melekat erat akibat trauma masa lalu yang cukup berat. Bima sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk dan selalu merasa takut jika kebahagiaan ini hanya bersifat sementara belaka. Bu Maya dengan penuh kesabaran selalu mendampingi dan menenangkan Bima dengan sentuhan kasih sayang seorang ibu yang sangat tulus. Perlahan demi perlahan, rasa takut dalam diri Bima mulai memudar berganti dengan rasa percaya diri dan ketenangan jiwa yang baru. Setiap anak berhak mendapatkan ketenangan dan perlindungan yang layak untuk menyembuhkan luka trauma masa lalunya. Memasuki bulan-bulan pertama tinggal bersama keluarga baru, Pak Pratama mendaftarkan Bima ke sekolah formal agar ia bisa mengejar ketertinggalan pendidikannya. Bima dimasukkan ke kelas khusus dengan bimbingan tutor pribadi untuk mengejar materi pelajaran sekolah dasar dan menengah yang sempat terputus. Semangat belajar Bima sangat luar biasa tinggi. Ia sering membaca buku hingga larut malam demi membuktikan kebolehannya dan tidak mengecewakan. Kecepatan Bima dalam memahami materi eksakta dan teknik membuat para guru pengajar merasa kagum akan kecerdasan alami yang dimilikinya. Selain pendidikan akademis di sekolah, Pak Pratama juga menyalurkan bakat alami Bima di bidang teknik otomotif dan mesin ke lembaga pelatihan profesional. Bima diajarkan teori otomotif modern, teknologi mesin canggih, serta manajemen perbengkelan berstandar internasional oleh para instruktur ahli. Bakat terpendam yang sebelumnya hanya diasah secara otodidak di bengkel kumuh kini berkembang sangat pesat berkat fasilitas yang memadai. Pak Pratama bangga melihat perkembangan pesat Bima yang selalu menunjukkan sikap rendah hati meski kemampuannya makin diakui.
Di balik lancaran belajar tersebut, muncul riak konflik baru saat beberapa teman sekolah yang iri berusaha menjatuhkan mental Bima yang berasal dari latar belakang lusuh. Mereka mengejek asal-usul Bima sebagai anak jalanan yang beruntung diangkat anak oleh seorang pejabat tinggi militer secara mendadak. Namun bukannya membalas dengan emosi atau kekerasan, Bima justru membalas ejekan tersebut dengan torehan prestasi akademik yang sangat membanggakan di sekolah. Sikap dewasa dan ketenangan Bima membuat mereka yang membencinya perlahan menjadi malu dan berbalik menghormatinya. Merespons prasangka buruk orang lain adalah dengan membuktikan kualitas diri melalui prestasi dan karya nyata. Bertahun-tahun berlalu dengan cepat, Bima kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, cerdas, serta memiliki kepribadian yang sangat matang. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah dengan predikat terbaik, Bima berhasil diterima di perguruan tinggi teknik ternama dengan beasiswa penuh. Tak hanya berfokus pada teori kampus, Bima juga mulai merintis usaha bengkel modern kecil-kecilan menggunakan modal dari hasil tabungan pribadinya sendiri. Keahlian teknik yang mumpuni serta kejujuran dalam melayani pelanggan membuat bisnis bengkel milik Bima berkembang dengan sangat pesat. Namun ujian hidup kembali mendatangi keluarga Pak Pratama ketika sang jenderal memasuki masa pensiun dan kondisi kesehatannya mulai menurun drastis. Masalah jantung yang diidap Pak Pratama memerlukan biaya pengobatan yang sangat besar serta perawatan medis intensif di luar negeri yang menguras tabungan. Dalam situasi sulit tersebut, Bima tidak tinggal diam dan berjanji akan mengorbankan seluruh hasil usahanya demi membiayai pengobatan sang ayah angkat. Rasa bakti Bima yang begitu besar menjadi pilar kekuatan utama bagi Bumaya yang sempat putus asa menghadapi cobaan hidup. Bima bekerja siang dan malam mengelola bisnisnya yang kian membesar demi memastikan seluruh kebutuhan medis Pak Pratama dapat terpenuhi tanpa kendala. Bima enggan menjual aset rumah atau barang berharga milik orang tua angkatnya karena ingin menjaga kehormatan keluarga yang telah menolongnya. Kerja keras tanpa kenal lelah tersebut membuahkan hasil manis ketika bengkel Bima mendapatkan kontrak kerja sama besar dari perusahaan otomotif ternama. Keuangan keluarga kembali stabil dan operasi medis Pak Pratama berjalan dengan sangat sukses di bawah penanganan tim dokter terbaik. Ketulusan dalam berbakti kepada orang tua akan membukakan pintu rezeki dan kemudahan dalam menghadapi badai kehidupan. Setelah membaik dari operasi jantungnya, Pak Pratama merasa sangat terharu dan bangga melihat dedikasi serta perjuangan Bima yang luar biasa. Sang jenderal menyadari bahwa Bima bukan sekadar anak angkat biasa, melainkan sosok penolong sejati yang dikirimkan Tuhan untuk menyelamatkan keluarga mereka. Bisnis bengkel Bima kini telah bertransformasi menjadi jaringan bengkel modern terlengkap yang mempekerjakan puluhan anak-anak jalanan yang kurang beruntung. Bima ingin memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak terlantar sebagaimana dirinya pernah diberi kesempatan oleh Pak Pratama. Kehidupan yang tampak sempurna tersebut tiba-tiba diguncang oleh kemunculan kembali Paman Karno yang kini hidup semakin terpuruk dan menderita penyakit parah. Karno yang mengetahui Bima telah menjadi pengusaha sukses dan kaya raya berusaha datang untuk meminta bantuan finansial dengan cara memelas. Rasa sakit hati masa lalu sempat membayangi pikiran Bima ketika mengingat betapa kejamnya perlakuan paman angkatnya itu semasa ia kecil. Bima dihadapkan pada pilihan emosional antara membalas dendam dengan mengusirnya atau mengulurkan tangan memaafkan kesalahan masa lalu. Bumaya dan Pak Pratama menyerahkan seluruh keputusan kepada Bima tanpa memaksakan kehendak, memberi kebebasan penuh bagi Bima untuk bersikap. Bima merenung di dalam kamarnya sambil menatap foto almarhum ayahnya yang selalu mengajarkan tentang arti kerendahan hati dan ketulusan jiwa. Setelah menimbang dengan hati dingin, Bima mendatangi Paman Karno dan membuat keputusan yang membuat semua orang terhenyak kaget. Bima memutuskan untuk membiayai seluruh pengobatan Paman Karno di rumah sakit hingga sembuh total tanpa menyimpan dendam sedikitpun. Memaafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti kita adalah bentuk kemuliaan hati tertinggi yang membebaskan jiwa dari beban rasa benci. Keputusan Bima merawat Paman Karno membuat sang paman menangis histeris meratapi segala kejahatan dan eksploitasi yang pernah ia lakukan di masa lalu. Karno berlutut di kaki Bima sambil memohon ampun atas tuduhan dan siksaan yang pernah ia timpakan kepada anak yatim yang tak berdosa itu. Bima memeluk pamannya dengan hangat dan menyatakan bahwa ia telah memaafkan semuanya sejak lama demi kedamaian hidup bersama. Momen emosional tersebut disaksikan oleh Pak Pratama dan Bumaya yang semakin kagum akan kebesaran jiwa anak angkat mereka. Sembari mendampingi proses pemulihan Karno, bisnis bengkel dan manufaktur suku cadang milik Bima terus berkembang hingga merambah pasar nasional dengan pesat. Bima berhasil menciptakan inovasi komponen kendaraan yang lebih ramah lingkungan serta hemat energi, menarik perhatian banyak investor luar negeri. Keberhasilan ini menghantarkan Bima meraih penghargaan pengusaha muda paling inspiratif tingkat nasional yang disiarkan langsung oleh berbagai media massa. Di atas panggung penghargaan yang megah,
Bima mempersembahkan piala tersebut khusus untuk Pak Pratama, Bu Maya, dan almarhum ayahnya. Dalam pidatonya yang menyentuh hati jutaan penonton, Bima menceritakan kisah hidupnya yang berawal dari seorang bocah lusuh pembaiki mobil di pinggir jalan raya. Ia menekankan bahwa keajaiban hidup terjadi bukan karena kebetulan, melainkan karena kebaikan kecil yang dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Penonton memberikan tepuk tangan meriah yang bergemuruh di dalam aula auditorium, merasa tersentuh oleh kerendahan hati Bima yang tetap terjaga. Namun di puncak kejayaannya tersebut, sebuah rahasia besar lain mengenai masa lalu keluarganya yang belum terungkap mulai muncul ke permukaan. Kesuksesan sejati tidak akan pernah mengubah orang yang memiliki dasar kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam. Rahasia besar tersebut terungkap ketika seorang pengacara senior mendatangi kediaman Pak Pratama dengan membawa dokumen warisan kuno yang tersimpan rapat puluhan tahun. Dokumen tersebut merupakan peninggalan dari kakek Bima, seorang pengusaha industri terkemuka yang dulunya sempat kehilangan kontak dengan ayah Bima karena konflik keluarga. Sebelum meninggal dunia, kakek Bima telah mewariskan sebagian saham utama perusahaan manufaktur besar kepada keturunan langsung dari anaknya yang hilang, yaitu Bima. Penemuan surat warisan ini secara hukum menjadikan Bima sebagai pemegang saham mayoritas pada salah satu korporasi otomotif terbesar. Kenyataan ini membuktikan bahwa Bima sebenarnya adalah anak dari keluarga terpandang yang takdirnya terhempas oleh garis kemalangan dan penderitaan hidup sejak kecil. Pak Pratama dan Bu Maya semakin tersentuh menyadari bagaimana roda kehidupan berputar sangat adil membalas penderitaan anak yang selalu jujur ini. Bima tidak menjadi tinggi hati atau sombong setelah mengetahui identitas dan kekayaan melimpah yang kini secara sah menjadi miliknya. Ia justru memanfaatkan kekayaan warisan tersebut untuk memperbesar yayasan sosial yang fokus membantu pendidikan anak-anak terlantar di Indonesia. Bima mendirikan sekolah teknik gratis dan pusat pelatihan kerja modern di berbagai daerah agar anak-anak bernasib sama seperti dirinya bisa meraih cita-cita. Banyak pemuda kurang beruntung yang kini memiliki masa depan cerah berkat program beasiswa komprehensif yang digagas oleh Yayasan Bima tersebut. Pak Pratama yang telah memasuki usia senja merasa sangat tenang karena tugasnya membimbing anak sahabatnya telah menuntaskan misi kehidupan yang mulia. Namun di tengah kebahagiaan tersebut, sebuah penyesalan kecil masih mengganjal di dalam hati Bima terkait kenangan masa kecilnya. Kekayaan dan kekuasaan yang jatuh ke tangan orang yang tepat akan menjadi berkah besar bagi banyak manusia di sekitarnya. Penyesalan kecil Bima adalah keinginan untuk membangun kembali bengkel tua jalanan tempat pertama kali ia bertemu dengan Pak Pratama dan Bu Maya dahulu. Tempat kumuh yang penuh kenangan pahit dan manis itu kini telah rata dengan tanah, akibat digusur oleh proyek pembangunan kawasan jalan tol baru. Bima berencana membeli lahan di sekitar lokasi bersejarah tersebut untuk dibangun menjadi museum interaktif dan pusat edukasi otomotif gratis bagi warga sekitar. Rencana mulia ini mendapat dukungan penuh dari Pak Pratama yang menganggap tempat itu sebagai monumen takdir pertemuan keluarga mereka. Pembangunan pusat edukasi tersebut berjalan lancar dan menjadi simbol perjuangan hidup Bima yang menginspirasi banyak pemuda lokal di kawasan tersebut. Di dalam museum itu, Bima memajang kotak perkakas kayu tua kusa miliknya dan foto kap mesin mobil dinas jenderal yang pernah ia perbaiki. Pengunjung dari berbagai daerah datang untuk menyaksikan kisah nyata tentang kejujuran seorang bocah lusuh yang berhasil merubah jalan takdir hidupnya. Tempat itu kini ramai dijadikan pusat kegiatan positif bagi pemuda yang ingin belajar keterampilan mekanik secara gratis. Saat acara peresmian gedung museum, Bima memberikan sambutan hangat di hadapan ratusan pengunjung serta pejabat daerah yang turut hadir memberi apresiasi. Bima menyampaikan pesan mendalam bahwa tempat tersulit dalam hidup seringkali merupakan tempat awal menuju gerbang keberhasilan yang agung jika dijalani dengan ikhlas. Bu Maya meneteskan air mata bahagia melihat anak angkatnya kini menjadi sosok pemimpin yang sangat dicintai dan dihati oleh banyak kalangan masyarakat. Namun kejutan manis di hari peresmian tersebut masih berlanjut ketika tamu istimewa yang tak disangka-sangka hadir di lokasi. Menghargai kenangan penderitaan masa lalu merupakan cara terbaik untuk tetap membumi saat berada di puncak kesuksesan. Tamu istimewa yang hadir di acara peresmian tersebut adalah teman-teman seperjuangan Bima sewaktu kecil yang dahulu sama-sama menjadi anak jalanan dan pemulung. Bima menyambut mereka dengan pelukan hangat tanpa ada rasa canggung atau sekat pemisah status sosial sama sekali di antara mereka. Bima langsung menawarkan posisi pekerjaan yang layak serta pelatihan kerja gratis di perusahaan miliknya bagi seluruh teman masa kecilnya itu. Kehangatan sikap Bima membuktikan bahwa kesuksesan materi tidak sedikit pun melupakan ikatan persahabatan murni yang pernah terjalin di jalanan. Kebahagiaan Bima terasa semakin lengkap ketika ia bertemu dengan seorang gadis baik hati bernama Alia yang merupakan seorang dokter relawan di yayasan sosial miliknya. Alia memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap kesejahteraan anak-anak kurang mampu,
selaras dengan visi hidup yang diperjuangkan Bima selama ini. Kedekatan Bima dan Alia berkembang menjadi rasa cinta yang tulus, direstui penuh oleh Pak Pratama dan Bu Maya yang sangat menyukai sifat Alia. Kehadiran Alia memberikan warna kehangatan baru dalam kehidupan pribadi Bima yang selama ini lebih banyak difokuskan untuk bekerja keras. Rencana pernikahan Bima dan Alia mulai dipersiapkan dengan konsep yang sangat sederhana namun syarat akan kehangatan dan makna kebersamaan keluarga. Bima mengundang ribuan anak yatim dan warga kurang mampu sebagai tamu kehormatan utama dalam pesta pernikahan mereka di gedung utama. Pak Pratama bertindak sebagai wali dan ayah yang mendampingi Bima di pelaminan dengan rasa bangga luar biasa yang memancar dari wajah tuanya. Pernikahan tersebut menjadi momen bersejarah yang menyatukan dua hati berjiwa sosial tinggi dalam sebuah ikatan suci yang penuh berkah. Ketulusan dalam mencintai dan berbagi akan mendatangkan pasangan hidup yang sejalan dalam kebaikan dan tujuan mulia. Masa-masa indah pernikahan Bima dan Alia dianugerahi kebahagiaan berlipat saat Alia melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan yang sangat sehat dan lucu. Kehadiran cucu-cucu tersebut memberikan energi baru dan keceriaan luar biasa bagi Pak Pratama dan Bu Maya di masa-masa pensiun mereka. Rumah besar yang dulunya sepi kini selalu dipenuhi gelak tawa dan kehangatan dari generasi baru keluarga yang penuh kasih sayang ini. Bima mendidik anak-anaknya dengan mengajarkan nilai kerendahan hati, kejujuran, serta kepedulian sosial sejak usia mereka masih sangat dini. Bima sering membawa anak-anaknya berkunjung ke pusat pelatihan sosial dan bengkel tempat ia dulu bekerja untuk mengajarkan pelajaran hidup yang nyata. Ia ingin anak-anaknya tumbuh tanpa rasa sombong dan selalu menghargai perjuangan hidup setiap orang dari latar belakang apapun di masyarakat. Alia dengan sabar mendampingi Bima dalam mendidik anak-anak mereka agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi sesama. Kehidupan keluarga Bima menjadi teladan nyata tentang bagaimana keharmonisan rumah tangga dibangun di atas landasan nilai-nilai kebaikan. Di sisi lain, jaringan bisnis Bima telah meluas hingga ke mancanegara, menjadikannya salah satu toko otomotif yang sangat diperhitungkan di tingkat internasional. Meski telah meraih kejayaan finansial yang luar biasa, Bima tetap memilih gaya hidup yang bersahaja dan selalu dekat dengan masyarakat kecil. Ia rutin mengadakan program bantuan kemanusiaan dan beasiswa pendidikan tanpa pernah mempublikasikannya untuk kesombongan pribadi di media. Kehidupan Bima membuktikan bahwa puncak keberhasilan tertinggi adalah saat kita sanggup menjadi saluran keberkahan bagi banyak orang. Warisan terbaik yang bisa diberikan kepada anak cucu bukanlah harta benda, melainkan teladan karakter dan nilai moral yang luhur. Di usia senjanya yang penuh kedamaian, Pak Pratama berbaring di tempat tidur ditemani oleh Bu Maya, Bima, Alia, serta cucu-cucu tercintanya. Sang jenderal tersenyum bahagia sambil menggenggam jemari Bima, mengungkapkan rasa terima kasih mendalam atas seluruh kasih sayang dan bakti Bima selama ini. Pak Pratama menyatakan bahwa keputusan terhebat dalam hidupnya adalah saat beliau memberi kesempatan kepada bocah lusuh di pinggir jalan raya puluhan tahun lalu. Tak lama setelah menyampaikan pesan-pesan terakhirnya yang menyentuh, sang jenderal menghembuskan napas terakhirnya dengan sangat tenang dan damai. Kepergian Pak Pratama diiringi oleh penghormatan militer resmi serta kehadiran ribuan warga dan anak-anak binaan yayasan yang merasa kehilangan sosok pahlawan. Bima melepas keberangkatan ayah angkatnya dengan rasa ikhlas dan keteguhan hati, berjanji akan melanjutkan seluruh warisan kebaikan yang telah ditanamkan. Bu Maya yang ditinggalkan tetap merasa dikuatkan oleh kehadiran Bima dan Alia yang selalu setia merawat dan mendampinginya di hari tua. Kenangan tentang ketulusan sang jenderal akan selalu hidup dalam setiap langkah perjuangan kebaikan yang dilakukan oleh Bima. Bima mengabadikan nama Maijen Pratama sebagai nama yayasan sosial terbesarnya agar semangat pengabdian dan ketulusan sang pahlawan terus mengenang sepanjang masa. Yayasan tersebut kini mengelola puluhan panti asuhan, sekolah gratis, dan pusat kesehatan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil Indonesia. Bima merasa bahwa seluruh pencapaian hidupnya adalah bentuk perwujudan dari dua orang tua dan kebaikan kecil yang disemai di masa lalu. Kini Bima siap melangkah menuju babak akhir dari perjalanan kisah hidupnya yang sangat menginspirasi banyak jiwa. Kebaikan yang ditanam oleh seorang pemimpin atau pahlawan akan terus bertumbuh dan memancar meski sang pahlawan telah tiada. Bertahun-tahun kemudian, Bima berdiri di tepi dermaga sambil menatap matahari terbenam yang memancarkan warna keemasan yang sangat indah dan menenangkan. Di sampingnya berdiri Alia, Bu Maya yang semakin tua namun sehat, serta anak-anaknya yang kini telah tumbuh dewasa dan siap melanjutkan perjuangan. Bima merenungkan kembali seluruh perjalanan hidupnya yang berawal dari kepedihan, kesengsaraan, hingga akhirnya dipertemukan dengan orang-orang berhati mulia. Ia menyadari sepenuhnya bahwa takdir Tuhan tidak pernah salah dalam mempertemukan setiap jiwa yang memiliki keikhlasan hati. Dari seorang bocah jalanan bernoda oli yang dipandang sebelah mata,
Bima kini telah menjadi sosok penolong bagi jutaan orang yang membutuhkan di seluruh negeri. Plot twist indah dalam kehidupannya membuktikan bahwa nasib seseorang tidak ditentukan oleh bagaimana ia memulai hidup, melainkan bagaimana ia berjuang dan menjaga kejujuran. Bima tersenyum menatap langit sore, merasa bersyukur atas setiap air mata dan keringat yang pernah menetes, karena kini semuanya telah membuahkan kebahagiaan sejati. Kehidupannya berakhir dalam kehangatan keluarga, kedamaian jiwa, dan cinta yang melimpah dari orang-orang tersayang. Kisah Bima mengajarkan kepada kita semua bahwa di dunia ini tidak ada kebaikan yang sia-sia dan tidak ada penderitaan yang abadi jika kita bersabar. Kejujuran, ketulusan, serta sikap pantang menyerah adalah kunci utama yang sanggup membukakan pintu keajaiban hidup yang paling tidak disangka-sangka. Mari kita terus menebarkan kebaikan sekecil apapun kepada sesama tanpa melihat rupa, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan merubah takdir hidup kita. Semoga kisah kehidupan ini memberi pencerahan dan kehangatan bagi siapa saja yang sedang berjuang di tengah himpitan ujian hidup. Ketulusan hati, kejujuran, dan keikhlasan berbuat baik akan selalu menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati serta merubah takdir hidup menjadi lebih indah dari yang dibayangkan. Dari kisah Bima, kita diingatkan kembali bahwa ukuran kemuliaan seseorang tidak terletak pada pakaian, jabatan, atau harta yang ia miliki, melainkan pada kebersihan hati dan ketulusannya dalam menolong sesama. Ketulusan kecil yang kita tanam hari ini bisa jadi merupakan benih keajaiban yang akan mengubah jalan hidup kita dan orang-orang di sekitar kita di masa depan. Jangan pernah ragu untuk berbuat baik, meski dalam kesederhanaan dan keterbatasan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.